Selamat datang di video pembelajaran larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan pembelajaran pada pertemuan 1 yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan definisi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kedua, siswa mampu mengklasifikasikan larutan berdasarkan sifat hantaran listrik. Dan ketiga, siswa mampu menganalisis hubungan sifat elektrolit dengan jenis ikatan kimia. Ayo kita perhatikan gambar berikut. Mengapa kita dianjurkan mematikan listrik ketika terjadi banjir? Ternyata hal ini dikarenakan air mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Jika listrik tidak dimatikan dan terkena air, maka air akan menghantarkan listrik dan menyebabkan sengatan listrik yang berpotensi fatal pada manusia. Lalu, apakah semua jenis larutan dapat menghantarkan listrik? Berdasarkan uji daya hantar listriknya, larutan terbagi menjadi dua, larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya bergerak bebas di dalam larutan. Sedangkan pada larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zat larutnya tidak terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas dalam pelarut. Berdasarkan sifat hantaran listrik, larutan elektrolit memiliki ciri-ciri dapat menyalakan lampu dan menghasilkan gelembung gas. Larutan elektrolit kuat, zat larutnya terionisasi sempurna, menghasilkan lampu menyala terang dan banyak gelembung gas. Sedangkan larutan elektrolit lemah, zat larutnya terionisasi sebagian, lampu menyala redup atau padam dan sedikit gelembung gas. Pada larutan non-elektrolit, ciri-cirinya yaitu lampu padam dan tidak ada gelembung gas karena tidak terionisasi. Ion-ion yang timbul dalam larutan terdiri dari dua sumber, yaitu senyawa ionik dan senyawa kovalen. Senyawa ionik terbentuk dari ikatan ion, misalnya NaCl, yang tersusun dari ion Na+ dan Cl-. Senyawa ionik dalam bentuk larutan dan lelehannya dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan senyawa ionik dalam bentuk padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pada senyawa kovalen polar, dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk larutan. Sedangkan dalam bentuk padatan dan lelehan, senyawa kovalen polar tidak dapat menghantarkan arus listrik. Senyawa kovalen nonpolar tidak dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk larutan, padatan, dan lelehan. Senyawa kovalen polar ini dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk larutan karena ion-ionnya terbentuk akibat disosiasi pada sel dalam pelarut, sedangkan dalam bentuk padatan ionnya tersusun rapat. Created using Powtoon.